undangan Ibu Ustazah Siti Ruqayyah MAG, dan saya hormati pula hadirin yang datang pada hari ini, dan juga anak-anak soleh-soleha yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menghadiri kajian parenting yang berjudul Membersamai Anak Usia Dini dengan Nilai-Nilai Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Saya Fitria Puji Astuti selaku guru di RA Nurul Haramain akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua yayasan sekaligus doa, yang ketiga sambutan kepala RA Nurul Haramain, yang keempat penutup, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber. Untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, kita baca acara hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, Ummul Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan sekaligus doa kepada Dr. Andes Haji Ahmadi Rojali MC. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya pada puasa semua. Yang sama yang dihormati Kepala Sekolah RA Nurul Haramain, Ibu Atikoh SPD Sos, juga Ibu narasumber pada parenting hari ini, yang pertama Ibu Hadiah Kepala UPD, juga ibu-ibu wali murid yang kelihatannya seperti seperti dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bahwa hari ini dimulai parenting. Dulu Rasul disusui nama siapa? Nama siapa? Menyusui Nabi siapa? Ayo. Orangnya dari Bani Sa'ad, kampungnya Sa'ad. Berarti kalau dari Bogor berarti Al-Buburi. Kalau dari Sa'ad berarti Sa'diyah ya. Begitu kan? Judulnya Rasul disusui bukan sama ibu aslinya, tapi oleh orang lain. Dalam hal ini ibu-ibu yang melahirkan anak siapa? Ibu yang melahirin, bapaknya. Dari saya yang lahir nih. Ibu yang melahirkan, tapi dititipkan di mana? Di RH Nurul Haramain. Sama dengan Nabi Siti Aminah yang kemudian melahirkan, yang menyusukan siapa? Halimatus Sa'diyah.
orang lain yang bukan ngelahirin. Tuh Halimatus Sa'diyah begitu mau nyusuin, apa kata dia? Ada tuannya kan nih, ada bayarannya kan nih, kan begitu. Dari mana kita tahu? Dari Sirah Nabawiyah bahwa orang-orang Sahabi datang ke Mekah. Jadi orang Mekah kebiasaannya kalau ngelahirin udah nyusuin cewek. Sebab ada orang yang dimana Bani Sa'ad ini orangnya baik-baik, orangnya lembut-lembut, orangnya akhlaknya baik. Di antara orang baik di Arab itu yang paling baik akhlaknya itu Bani Sa'diyah. Makanya ada satu orang namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini datang ke Mekah ngapain? Mau nyusuin semua orang-orang perempuan Sa'diyah itu datang mau nyusuin bayi-bayi di Mekah. Dapatlah dia, nih dapat siapa? Rasulullah. Orang yang pertama Halimah itu datang belakangan. Kenapa belakangan? Karena otaknya pada kurus, pada aus, miskin. Orang yang datang duluan itu begitu megang Nabi Muhammad gak mau. Kenapa? Anak yatim. Kalau anak yatim itu bayarannya kecil, nggak ada yang mau nih. Akhirnya apa? Halimatus Sa'diyah yang terakhir datang, mau nggak mau ngambil Rasul. Tetap yang ditanya apa? Bayarannya. Artinya apa? Di dalam surat Al-Ikhlas ada tulisan ikhlasnya. Ada nggak? Bunyinya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada nggak? Qul huwallahul ikhlas. Ada. Kagak ada tulisan ikhlas, tapi namanya suratul ikhlas. Ini Halimah tetap minta bayaran karena dia kerja. Begitu diambil, kata lakinya, gimana sih? Diambil, kok bayarannya kecil. Kata Halimah, bagaimana lagi? Ada lagi di ruangan. Udahlah sahabat aja, yang penting kita ngopi dapat ini gitu kan. Begitu dibawa, ya kan? Pertama kali yang dipikirkan Halimah apa? Duit buat apa? Nyusuin. Jadi nyusuin dia itu baru dapat bayaran. Ya, silakan. Ya, saya ulang dikit biar yang mau nyampein nanggung dikit. Ini siapa yang ngadirin? Yang lain siapa? Namanya kan? Ini biar nyambung nih. Ini yang lain siapa? Ini ibu yang lahirin. Yang lahirin saya. Jadi Nabi disusui bukan sama emaknya, disusui sama orang lain. Nih ibu-ibu ngelahirin, ya. Salah dia ya, nggak apa-apa. Biar kalau narasumber ngomong, nggak dapat ilmunya. Ya. Ya, duduk ya. Saya ulang ya. Nabi yang lahirin siapa tadi? Yang lahirin Nabi siapa? Maknya siapa? Masa orang kontrakan gak mungkin. Maknya yang ngelahirin Nabi. Siapa namanya? Siti Aminah. Yang nyusuin siapa? Halimatus Sa'diyah. Bukan yang ngelahirin. Ibu-ibu ngelahirin anak dititipin di Darul Haramain. Kenapa? Buat dididik, buat diajarin, buat dia diberi pengetahuan, mengetahui hal-hal yang terkait dengan agama, apa yang terkait dengan ilmu umum, menghitung, membaca dan seterusnya. Begitulah Nabi tidak diajarkan sama Aminah, tapi sama Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun
2 tahun. Begitu 2 tahun, baru kemudian jatahnya selesai, harus dipulangi. Kata Halimah saja talakinya bang, ini udah wayangnya dipulangi, udah 2 tahun. Kata bagaimana kalau minta-minta lagi mamanya, buat apa diasuh lagi, gak usah dibayar dah. Jadi yang 2 tahun dibayar, yang 2 tahun gak usah dibayar. Artinya apa? Kalau pertama kita mungkin rada susah nih dari anak itu loh. Waktu awal kesini pada ngikut semua, jangan ngitirin aja. Datang anaknya kamar mandi ikut kamar mandi, anaknya naruh sendal ikut naruh sendal. Sekarang kan udah enggak, bener. Artinya bahwa kita ikhlas itu memberikan yang terbaik dari apa yang Allah titipkan. Adapun di tengah jalan ada yang kurang baik, dulu Halimah juga begitu. Anak yatim nih, nggak bawa hoki kan begitu. Tapi alhamdulillah susu daripada Halimah itu deres keluarnya, ontaknya juga ada susunya juga. Itu artinya bahwa tidak semua yang dipikirkan Halimah itu benar. Ternyata Allah kasih keberkahan. Begitupun kita, boleh jadi dalam perjalanan kehidupan kita ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu namanya manusiawi, itu namanya sunatullah. Ada namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu belajar dari yang tidak baik. Maka pagi hari ini kita akan dengarkan tuh, bilang lagi gambarnya tapi tidak ada. Diraba dulu. Ya, parenting ya, yang judulnya bersemai bu. Ya. Bersemai ini makan gak makan yang dikumpul. Ya. Bersemai anak usia ini dengan nilai-nilai Islami, ya kan? Anak kalau kita bilang bondol banget, bantu nggak bu? Anda, tapi gampang banget sih, malu-malu dia yang bandel. Itu artinya bahwa nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, tuan kita, dan seluruh jajaran para guru. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, emaknya sehat, anaknya sehat, ya, dan bapaknya sehatnya. Kalau banyak buyang, banyak buyang juga. Ya, saya yakin bapaknya sehat semua. Sebab emak ibu-ibunya nggak ada yang pakai koyok ini. Berarti bapaknya sehat semua. Sebab yang namanya duit suami itu duit istri. Duit istri, duit istri. Duitnya kalau maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala RA Nurul Haramain. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umrikum yawaddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada diberikan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa kita panjatkan salawat pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan RA Nurul Haramain, Ustaz Dr. Haji Ahmad Rojali MC, dan yang kami hormati Dewan Guru RA Nurul Haramain, dan yang kami hormati narasumber parenting kita Ustazah Haja Siti Ruqayyah MAG, dan kami hormati para hadirin parenting hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih
atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan adanya parenting ini adalah pertama kali kita parenting ya Bun. Gitu. Kita adakan parenting untuk lebih mengenal karakter anak ya, gitu ya, lebih mengenal karakter anak. Nanti akan kita dijelaskan oleh pakarnya, yaitu Pak Mas narasumber. Narasumber ini adalah kakak saya yang nomor 2. Gitu. Ya, rumahnya ikutan. Ya, walaupun agak mirip beda-beda ya. Ya, ini kakak saya yang nomor 2. Gitu. Saya bersaudara ada 9. Ini kakak saya nomor 2. Kita perempuan hanya bertiga. Yang satu sudah anak rumah. Gitu. Di bawah kakak saya ini. Jadi di bawah saya dia ada yang seperti itu. Baik, dengan mempersingkat waktu, kita lanjutkan nanti untuk penjelasan penjelasan untuk membersamai kajian parenting kita ini tentang membersamai anak usia dini dengan nilai-nilai Islami. Nanti akan diperjelas oleh narasumber kita. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk rangkaian acara hari ini sudah selesai ya Mam. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Roqayah. Seluruh waktu dan acaranya saya berikan penuh kepada beliau. Saya tutup dulu ya Mam. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacain dulu. Ini untuk profilnya dari Ibu Siti Roqayah, atau biasa dipanggil dengan Ibu Oki. Ibu Oki. Lahirnya di Jakarta tanggal 28 Februari tahun 1976. Beliau adalah ibu dari 4 putri dan 1 putra. Untuk pendidikannya yaitu SDN Cakung Jakarta Timur, SMP Darun Najah Boarding School, SMA Darun Najah Boarding School. Untuk S1-nya di IIK, yang S2-nya IIK Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk aktivitas beliau, Dewan Penasehat Yayasan Al-Watoniyah Sekolah Raudatul Atfal. Yang kedua, Ketua Salimah atau Persaudaraan Muslimah Ciputat Timur. Yang ketiga, mengisi kajian di beberapa MT, sekolah offline dan online. Untuk buku yang pernah beliau terbitkan yaitu Table Manner ala Rasulullah, kata larangan atau tidak dalam pandangan musafir dan psikologi. Kepada beliau dipersilakan. Ibu-ibu, mohon maaf saya pindah ke sebelah kiri ya. Pakai meja nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita dipertemukan di pagi hari ini di TK atau RA Nurul Haramain.
Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah akan memberikan keberkahan ya, kesehatan, kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh ibu-ibu yang lain. Hadirnya ibu di sini adalah ditakdirkan oleh Allah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi kalau tidak bisa hadir di sini ya, ilmu itu kan mahal ya. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa berangkat, nanti nggak bisa nyuci. Berarti memang Allah belum takdirkan. Jadi kalau ibu sudah sampai ke ruangan yang penuh kemuliaan ini, itu memang sudah Allah takdirkan dan harus ta'zim, disyukurin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, yang selalu kita tauladani bagaimana relung perjalanan hidup Rasulullah sebagai ayah, sebagai suami, ya, sebagai pemimpin perang, pemimpin negara, semuanya adalah tauladan. Bagaimana Rasulullah membersamai anak-anak dan cucu-cucunya, ya. Gimana ada kisahnya? Ketika Rasulullah sedang sholat, cucunya Hasan dan Husain ya, kemudian naik di pundaknya saat sholat. Kalau anak naik di pundak gimana bu responnya? Sikut kanan, sikut kiri. Malah kadang-kadang disengajain tuh bu, biar anaknya nggak nempel jauh. Tapi kalau Rasulullah apa? Rasulullah sujudnya dilamain sampai cucunya Hasan dan Husain turun dari pundaknya ya. Begitu juga bagaimana Rasulullah sebagai suami yang baik ya, mengayomi istrinya, menyayangi istrinya, dan begitu juga pemimpin bagi umatnya dan negaranya ya. Negaranya waktu itu dia Madinah ya, konteksnya waktu itu Madinah ya, pemimpin perang juga. Baik. Yang kedua yaitu satu lupa saya ucapkan, yang saya hormati juga rasa syukur kepada Ketua Yayasan Al Ustaz ya, Dr. Haji Ahmadi Rojali MIC ya, kalau nggak salah, selaku yayasan di RA Nurul Haramain, dan juga kepada Bu Kepsa kita Nurul Haramain, Ibu Afiqah MSOS ya, yang kebetulan adik kandung saya, Masya Allah ya. Beliau ini meneruskan perjuangan ibunda ya. Ya, ini salah satu yang mempunyai sekolah yaitu Nurul Haramain. Dan segenap ibu-ibu yang sudah meluangkan hadir ya di majelis ini, insya Allah Ta'ala diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan untuk sharing ilmu ya. Ini juga pertama kali saya diundang, sebenarnya sudah 2 kali waktu itu mau online masa Covid. Tapi karena lain hal ya, alhamdulillah mulai terlaksana pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi silaturahim kita yang tidak hanya di ruang majelis ya. Mungkin nanti ada pertemuan selanjutnya ya, insya Allah jika diizinkan Allah. Bagi ibu, tanpa memperpanjang kalam, saya akan mengetengahkan materi kita ya, parenting, yaitu judulnya tentang membersamai anak usia dini, kelekatan dan pola asuh dalam perspektif parenting Islam ya. Kepanjangan ya bu, jadi cukup membersamai anak usia dini dengan nilai-nilai Islam. Kayaknya tadi banyak banget yang diucapkan usia dini, udah di luar kepala ya. Usia dini, anak usia dini itu apa sih bu? Ada yang tahu nggak? Anak usia dini, yang disebut anak usia dini itu kayak gimana ya? Belum ngerti apa-apa. Iya, belum ngerti apa-apa. Ini ada lagi ibu yang lain? Iya. Ya, jadi anak usia dini itu usianya dari 0 sampai 6 tahun.
baru. Itu namanya norma manusia ya, beda dengan norma Allah. Kalau norma Allah Al-Quran dia sudah pasti ya. Makanya kalau dibaca Quran apa Bu? Shadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman. Al-Quran itu semua benar isinya, mengajarkan dalam segala hal ya. Bahkan ilmu parenting ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh manusia, namanya norma manusia ya. Kalau dibaca, apa benar begini? Bapak Ibu kalau baca koran, ya misalnya gosip artis nih, apa iya dia begini? Iya nggak Bu? Bukan sallallahu alaihi ya Bu. Berarti ada pertanyaan lagi ya. Dia tidak seperti Al-Quran yang sudah baku ya. Jadi tentang anak usia dini itu ada yang mengatakan 0 sampai 6 tahun ya. Ada yang mengatakan 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau 0 sampai 6 tahun biasanya usia siap SD itu bisa 6 tahun ke atas atau 7 tahun. Atau yang mengatakan 0 sampai 8 tahun maka usia SD itu ada yang 8 tahun ya. Kita kembalikan pada norma manusianya. Baik, selanjutnya anak adalah tamu istimewa. Nah ini ya Bu ya, sebelum kita membahas tadi membersamai anak usia dini dengan nilai Islami, kita harus pahami dulu nih, anak adalah tamu istimewa ya. Tamu istimewa yang kita undang untuk hadir dalam kehidupan kita atas kehendak dan persetujuan Tuhan. Ya Bu ya, anak itu adalah sebuah harapan yang kita minta kehadirannya. Ibu kalau baru menikah, ibu pengen banget gak? Pengen hamil terus punya anak. Bahkan Bu, sampai dicek terus tuh tes tracknya ya. Hari ini saya hamil gak nih? Garis 2 gak nih? Besok tes lagi, garis 2 gak nih? Sampai terus ya Bu ya. Betul gak Bu? Ya, diharapkan gak? Bahkan tetangga tuh anaknya udah 5 sekali project kan. Ya Allah, kok saya belum punya anak ya, apa saya mandul? Oleh Ibu ya. Ibu minta nggak setiap kalau doa? Minta ya. Datang kemana-mana ya, minum ramuan, ya kan? Amin. Anak itu adalah tamu istimewa yang kita minta dengan izin Allah. Jadi kalau ngajuin proposal Bu, kita minta Allah lihat nih, pantas nggak nih ibu ini megang amanah, gitu ya. Kemudian jika Allah izinkan, dia akan hadir dan Allah akan berikan. Makanya kita yang diberikan amanah oleh Allah anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus bersyukur karena tidak semua proposal yang diajukan oleh ibu-ibu itu diizinkan Allah. Ada ya Bu, teman saya 12 tahun gak punya anak, segala daya upaya dilakukan. Akhirnya setelah 12 tahun Allah izinkan dia memiliki anak. Coba saya tanya, ibu nih yang baris, yang jilbabnya ibu yang nengok, ibu punya anak ini saya. Ya, ibu namanya siapa? Saya Mama Luki. Ya Mama Luki. Mama Luki anak pertama itu berapa selang pernikahan Bu? Apa langsung dapat anak? 2 tahun. Masya Allah 2 tahun ya. Coba ibu yang sebelah sana tuh yang jilbabnya bercorak. Ya. Apa Bu? 2 bulan kosong. Masya Allah, semakin kesini semakin mudah. Masya Allah, bersyukur ya Bu ya. Dan teman saya 12 tahun, Masya Allah. Terus saya tanya ya Bu, nah ini nih Bu, saya juga kita 4 tahun. 4 tahun, Masya Allah. Apa Bu perjuangannya Bu? Doa ya Bu, semuanya juga. Diharapkan gak kehadirannya? Hidup, nah tamu istimewa anak adalah tamu istimewa. Apa yang membedakan coba Bu? Kalau ada tamu istimewa datang ke rumah, apa yang akan kita lakukan? Misalnya nih, Pak Yayasan datang ke rumah kita ujuk-ujuk, apa yang kita persiapkan? Wah, nyapu ya Bu, dari malam, ngepel rumahnya. Wah ini makanan nggak ada uang juga diada-adain. Ya. Terus apa? Di ruangannya diwangiin.
kamar mandi disemprot padahal biasanya bau jengkol misalnya. Pokoknya diservis dengan sebaik mungkin. Itu tamu istimewa ya Bu. Ya. Tamu istimewa. Gimana kalau anak Bu? Dia juga tamu istimewa. Harusnya diperlakukan seperti apa Bu? Sama, karena dia adalah tamu istimewa yang kita minta dan Allah hadirkan atas izin. Cuma bedanya kalau tamu datang dia pulang. Tapi kalau tamu istimewa, Bu, saking istimewanya, dia akan hidup berdampingan dengan kita puluhan tahun sampai dia menikah. Gimana Bu? Bosan nggak Bu? Tiap hari ketemu anaknya ya. Makanya pahalanya adalah penolong ada di akhir. Bu, anak itu bukan kita, punya kita. Dia adalah titipan amanah yang Allah berikan kepada dia, tamu istimewa. Kalau kita tidak melakukan tamu istimewa ini, siapa yang marah Bu? Allah ya. Maka di sini saya kutip dari surat ya Al-Kahfi ya ayat 46, bisa dicek artinya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihah khairun inda thawaban wa khairun amal. Ya artinya anak itu adalah harta yang berharga ya. Jadi harus dijaga ya. Ya selanjutnya ya makna membersamai anak. Tadi kan ada kata-kata membersamai anak ya. Membersamai itu apa sih? Ya. Dia bukan sekedar hadir secara fisik, tapi juga hadir dengan hati dan nilai. Apalagi dia tamu istimewa ya Bu. Tamu yang biasa aja kita spesialkan. Ini anak juga tamu istimewa. Yaudah pakai apa adanya aja. Kadang-kadang kelakuan kita karena udah lama udah gak dianggap tamu lagi ya Bu ya. Nyuruh juga seenaknya gini ya. Ternyata dia adalah tamu istimewa yang Allah titipkan kepada kita, yang kita minta loh Bu. Kita yang minta ya Bu ya. Dan Allah izin, bukan ujuk-ujuk. Kamu gak minta kasih. Ini kita mintanya juga mahal, doa, ya, puasa dan sebagainya. Kemudian Allah izinkan anak datang kepada kita. Anak usia 0-6 tahun adalah anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita bersikap. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang tua juga harus terlibat aktif, maksudnya di dalam proses ya. Selanjutnya kayaknya ada kecepatan ya. Saya harus lihat karena dia step-stepnya nggak ini tuh apa, nggak lari. Karena kalau lari nanti susah ya. Ya kita langsung ke ini anak usia ini istimewa adalah masa emasnya. Ini dia biar. Secara umum ya usia dini itu tadi sudah saya bahas sedikit, usia 0 sampai 6 tahun ya. Meskipun tadi ada yang 0 sampai 8 tahun ya Bu ya, tapi yang kita terapkan ini secara umum 0 sampai 6 tahun ya. Dalam periode ini anak belajar hal-hal dasar yang sangat penting dalam hidupnya, tidak hanya fisik, berjalan, berlari, tetapi juga kemampuan kognitif, mental, dan perilaku ya. Ini saya kutip dari beberapa tokoh ya, Al-Ghazali ya, dan Ibnu Miskawah. Jika seorang anak bersih dan murni fitrahnya, dia seperti kertas putih mendapat coretan yang baik. Kemudian juga saat lahir otak bayi membawa potensi sekitar 100 miliar, kemudian berkembang pesat menghasilkan triliunan sambungan antar neuron.
Kemudian intelektual anak 50% terjadi di usia 4 tahun, 80% usia 8 tahun, dan titik klimaksnya ada 18 tahun. Jadi Bu, anak usia 4 tahun berapa Bu intelektualnya? 50%. Dia lebih besar kapasitasnya dari anak usia remaja. Jadi kalau anak-anak kayak gini, ibarat Bu, kalau Ibu beli HP, memori HP, ya Bu, kayak gawe HP tuh, ada memorinya kan? Itu kalau beli baru, memorinya masih banyak, muatannya masih cukup ya. Itu tuh otak anak kita Bu. Insya Allah ya, usia 4 tahun berapa Bu? 50%. Masya Allah ya, banyak banget ya. Kemudian itu usia 4 tahun ya. Kemudian 8 tahun 80%. Atau 6 tahun ya, kan usia ini. Semakin banyak ya Bu. Ya. Jadi kalau seandainya otak memorinya kosongnya banyak, kira-kira yang diisi apa aja tuh Bu, biar banyak manfaatnya. Kalau yang direkam hal-hal yang tidak bermanfaat, sayang banget. Karena nanti memori yang dia rekam itu akan membentuk dia di usia remaja. Kalau kita Bu hafal Quran susah nggak Bu? Susah banget ya Bu. Ya nggak bilang-bilang susah sebenarnya, cuma harus banyak berulang. Kadang-kadang ingat jalan aja Bu. Ya Allah, ini gak usah jauh-jauh, usahain kanan atau usahain kiri Bu ya. Balik kiri, sayangnya kanan atau kiri Bu. Salah sayangnya, kadang-kadang dimarahin sama bapak-bapak ya. Iya Bu. Terus dipesan nanti beli ini, lupa nggak Bu? Lupa. Itu apa Bu? Berarti memorinya udah penuh. Ya, kalau yang masih mudanya diisinya yang gak manfaat, ya udah kayak gitu isinya. Drakor yang keluar, ya, apalagi shopping, ya. Tapi kalau diisi dia dari kecil tentang ilmu pengetahuan itu kayak ini Bu, kayak kesukur. Bisa gini. Ya itu kan Allah menciptakan. Oh ya aku tahu. Ya Allah itu menciptakan. Karena kalau ciptaan Allah itu dengan ciptaan manusia itu berbeda Ibu. Kalau manusia itu ciptaan manusia itu ya udah dia nggak hidup. Tapi kalau ciptaan Allah itu bisa bergerak kayak ikan. Masya Allah. Dari mana ilmu pengetahuan itu? Karena dia dapat di masa-masa usia di usia 4 tahun sampai 6 tahun. Dan itu seperti ingatan kembali. Anak saya Bu yang usia 3 tahun, dia masih bisa mengingat buku yang dia baca. Saya sampai merinding. Dan dia sampai hafal baik per baik kata per kata buku cerita yang dia baca. Ya, sampai seperti itu ya Bu ya. Kita lanjut. Nah ini ya. Keberhasilan sensori motorik pada usia ini adalah pintu kesiapan kognitif yang mempengaruhi seluruh proses belajar secara akademis. Ibu, sensori motorik itu apa? Dia kalau anaknya di TK Nurul Haromain udah pinter banget nih, udah hafal. Coba saya tanya. Motorik itu apa Bu? Motorik melatih ya Bu, gerakan. Kalau motorik kasar dia lompat, dia lari ya. Kalau motorik halus, ya halus-halus Bu, dia menulis ya. Di sini dikatakan yang berkata bukan saya Bu ya, para pakar psikologi ya. Saya hanya menyampaikan keberhasilan sensori motorik pada usia ini 0 sampai 6 tahun itu adalah pintu kesiapan kognitif yang mempengaruhi seluruh proses belajar. Jadi kalau anak Ibu tangannya nggak digerak-gerakin, bim salah bim abrakadabra tuh dia langsung sampai nggak mungkin. Jadi di usia dia di tahun ini itu dilatih, makanya guru-guru TK ini Masya Allah ya, diperbantukan anak-anak kita diberikan pendidikan namanya dilatih memeras ini, kemudian diajarkan berlari, bergerak, lompat-lompat. Kenapa? Karena kalau tidak maksimal nanti dia mengalami kebuntuan di saat usianya siap untuk proses belajar sesungguhnya. Kapan Bu proses belajar sesungguhnya? Ketika di usia SD, di usia MI. Makanya kalau ada anak tiba-tiba, wah anak saya nggak bisa baca, langsung diajarin baca. Tapi motoriknya tidak nanti dia akan stuck di
usia proses belajar kesiapannya. Kemudian dia lagi bergerak, ternyata gerakan semua yang kalau manusia kan kayak diam ya. Makanya itu kalau guru-guru TK paling ngerti tuh ini sebenarnya membentuk bagaimana dia menulis. Beda anak yang langsung bisa nulis dipaksa dengan anak yang menulis melalui motorik. Jadi itu digerakin tuh kayak Excel. Gimana sih Bu kalau pintu nggak digerak-gerakin lama-lama karatan nggak Bu? Bunyinya gimana Bu? Krek, supaya nggak krek lagi dikasih tumas ya Bu, dikasih ini. Ya sama anak-anak gitu juga. Ya. Jadi motoriknya harus diasah. Ya. Kemudian selanjutnya ini Bu ya, Bu udah ngantuk belum? Kalau kau